Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya di siang hari dan mulia ini, Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang, sehingga masih dapat melaksanakan kajian di ba'da zuhur di hari Kamis ini. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang asbab disinari oleh cahaya Islam. Bapak Ibu, insyaallah di tanggal 7 hari Ahad ke depan kita sudah masuk di tahun baru Islam ya, 1446 Hijriah. Sebenarnya kalau biasanya di tahun baru Masehi itu gegap gempitanya lebih hebat daripada tahun baru di Hijriah. Itu seperti hal yang lumrah, menandakan bahwa orang Islam ini memang nggak suka euforia. Itu kan positifnya begitu kan. Orang Islam nggak suka euforia itu. Orang Islam nggak suka yang main kembang api gitu. Makanya setiap Hijriah nggak pernah dirayakan. Itu kan positifnya begitu ya kan. Padahal sebenarnya realitanya adalah kebanyakan kita nggak tahu bahwa ternyata tahun baru Islam itu ada gitu. Tapi memang Bapak Ibu semua, Allah itu mensyariatkan kepada kita bahwa manusia itu setidaknya dia itu harus pandai untuk menyusun kurikulum hidupnya setidaknya setahun sekali itu untuk mempersiapkan lighatnya gitu, untuk mempersiapkan hari esoknya, untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Makanya kalau di perusahaan atau kita di kampus atau kita di mana, di setiap akhir tahun itu kita disusun program kerjanya apa untuk tahun yang akan datang gitu. Makanya memang kita kalau untuk masalah duniawi khatam sekali, tapi untuk masalah akhirat kadang-kadang kita suka lalai untuk itu. Makanya kata Allah, hendaklah orang-orang yang beriman itu menyiapkan untuk hari esoknya lighat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Dan ini diperuntukkan untuk nafsu masing-masing. Jadi tidak pula kita misalnya berkumpul kita satu RT kita buat prokja 1 tahun yuk untuk tahun baru Islam gitu. Enggak. Jadi nafsu dia sendiri-sendiri. Kita diperintahkan Allah untuk masing-masing diri kita menyiapkan apa yang mau kita capai di tahun yang akan datang 1446 Hijriah itu. Kan begitu. Makanya kata Allah wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Takwa kepadaku. Takwa kepada Allah itu kan enggak sesungguhnya bukan hal yang sederhana sebenarnya diucapkan. Takwa kepada Allah itu kalau misalnya kita mau tarik, salah satu hal yang paling berat dilakukan ketika seseorang memasuki tahun yang baru adalah konsisten, istiqomah, payah itu. Kita bisa istiqomah kalau misalnya momennya ada Ramadan, istiqomah itu bisa itu tahan 30 hari puasa itu. Atau misalnya berkurban misalnya. Karena kalau nggak kurban gengsinya tinggi. Ya kan? Tetangga akan bilang, "Ih, Bapak ini nggak kurban." Kan nggak enak kita. Biasanya itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan harga diri, berkaitan dengan status sosial itu kita khatam itu. Tapi memang kata Allah begini, ada satu rahasia di mana seseorang itu harus menjaga keistiqomahannya dan itu disebut dengan orang yang khusyuk kata Allah.
khashi'in. Makanya kaidahnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, kalau ayat ini dimulai dengan kalimat wasta'inu, adukan kepadaku, ceritakan kepadaku, adukan kepadaku, maka kaidahnya ketika kita sudah sampai ke tahap mau istiqomah, masalahnya akan datang terus. Cobaannya akan datang, ujiannya akan diberi terus. Makanya kata Allah, kalau sudah begitu wasta'inu, adukan padaku bis-sabri was-shalah. Kaidah lainnya muncul. Ternyata kata Allah, sabar dulu. Jadi ketika engkau nanti diberi ujian sama Allah dengan keistiqomahan yang sudah engkau laksanakan, sabri dulu. Sabar, terima dulu. Sudah diterima semua masalah itu, dipikirkan dulu dengan tenang, was-shalah, baru sholat. Adukan kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi kata Allah, sesungguhnya sholat itu berat. Berat, apalagi sholat dalam keadaan kita bermasalah. Apalagi sholat dalam keadaan kita diuji sama Allah. Maka begitu takbir kita, yang pertama kali kita pikirkan adalah bagaimana selesai masalah ini. Kecuali untuk orang-orang yang khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kalau Bapak Ibu bisa dianalogikan begini, debus tahu debus? Debus. Orang yang disait pakai pisau nggak berdarah itu debus itu bisa begitu. Kalau lah kita tanya sama mereka misalnya, kenapa bisa begitu ya? Maka jawaban mereka itu akan mengarah ke spiritualisme. Ya, mengarah ke spiritualisme. Mereka mungkin bilang bermacam-macam, apakah ada pegangannya, apakah ada dan lain sebagainya. Kita tak bahas ke situ. Tapi kalau ditanya sama akal dan kita bahas dari secara ayat, orang ini adalah orang-orang yang khusyuk sebenarnya, Bapak Ibu. Orang yang khusyuk itu mereka itu sudah fokus ke satu arah. Fokus ke satu arah. Wala yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Jadi kata Allah, ternyata orang yang khusyuk itu adalah orang yang dia sudah tahu bahwa dia akan kembali padaku. Orang yang khusyuk itu dia sudah paham bahwa dia itu akan berjumpa dengan Allah, akan kembali pada Allah. Makanya dia nggak pernah khawatir. Kalau kita analogikan ke orang-orang yang debus tadi, dia sudah tahu bahwa aku yakin bahwa ada yang menjaga. Makanya kalau aku gesekkan parang ini ke tanganku, nggak berdarah itu. Keyakinan itu, konsentrasi mereka yang luar biasa itu mempengaruhi alam bawah sadarnya. Jadi dia anggap bahwa ternyata pisau ini tak tajam gitu. Itu kalau kita mau bahas secara logika. Tapi sebenarnya sama dengan kita kan Bapak Ibu semua. Kita itu kan kalau misalnya bawa kendaraan tak punya SIM, maka apapun ceritanya pasti nggak akan tenang itu. Nggak tenang kita, karena kita nggak punya SIM. Tapi kalau kita sudah punya SIM, bagaimanapun, kereak kali pun kita bawa kendaraan, nggak apalah khawatir kita di stop sama polisi. Karena ada SIM-nya, ini ada SIM ini. Nah, mau di stop lah, stop. Kadang-kadang kalau kita nggak punya SIM kan kita takut untuk mendekati. Ini karena ada SIM malah makin kita dekat-dekati gitu. Itu kata Allah, wala yazunnuna annahum mulaqu wa annahu ilaihi raji'un. Ternyata orang yang khusyuk itu dia sudah tahu akan kembali padaku. Jadi dia yakin, ada keyakinannya dalam diri. Maka Bapak Ibu semua, cara setan untuk mempengaruhi manusia itu terus berevolusi. Caranya sudah mulai makin canggih. Caranya adalah dengan menyentuh akal-akal logik manusia. Misalnya begini, ada satu pertanyaan waktu itu tertuju. Mereka bertanya, Ustadz, apakah kami salah katanya? Kenapa saya tanya? Ada satu jamaah kami yang tetap di masjid ini, orangnya taat, orangnya luar biasa dermawan, suka bersedekah, ramah, pokoknya 5 waktu dia ke masjid. Suatu ketika pulang haji, dia tak mau lagi datang ke masjid. Ustaz, apakah kami yang salah atau bagaimana gitu? Lalu saya bilang, coba ditanya dulu Pak, apakah memang ada yang salah dari kita bersikap bersosial ini, atau memang ada sesuatu yang mengganjal di hatinya? Datang aja rame-rame pengurus masjid ke rumah.
Jadi begitu singkat cerita, datang ke rumahnya, tahu Bapak Ibu? Bapak itu bilang begini, aku itu nggak marah sama kalian katanya. Nggak marah aku, nggak ada masalah kita. Hanya, kata dia, aku ini sudah kebetulan memang beliau ini rajin untuk berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram. Apakah itu umrah atau haji? Kebetulan dia sudah 5 kali naik haji dan itu pulang haji yang kelima itu. 5 kali dia naik haji, 13 kali dia sudah umrah. Jadi dia bilang begini, aku nggak ada masalah sama kalian. Hanya saja aku itu sudah sering mendengar Syekh Sudais itu baca Quran ketika sholat. Enak betul suaranya, lemak betul suara dia itu. Begitu dia baca, ketika takbir dia baca ayat, aku itu terhanyut sholatku. Enak aku sholat, kata dia. Sudah? Tapi begitu aku pulang ke kampung, ku dengar imam bacaannya kayak gitu, nggak bisa aku sholat, nggak khusyuk aku, katanya. Jadi daripada aku nggak khusyuk, mending aku nggak ke masjid, kata dia. Itulah yang membuat dia jadinya malas ke masjid. Maka saya bilang begini, Bapak Ibu, ternyata setan itu sudah mulai maju dia menggoda manusia. Maju dia nggak akan buat misalnya. Kalau dulu cara goda dia adalah jangan kau datang ke masjid. Nggak enak suara imam itu. Lebih enak suara kau. Itu cara setan zaman dulu. Tapi setan zaman sekarang dia bilang jangan kau datang ke masjid. Nggak nyenyak, nggak khusyuk kau sholat. Allah itu nyuruh kau sholat khusyuk. Nggak enak suara imam itu. Udah di rumah aja kau biar khusyuk kau. Karena kau udah sering dengar Syekh Sudais baca Quran katanya gitu. Itu hebatnya tuh. Jadi makanya Bapak Ibu, untuk merancang kurikulum tahun baru Hijriah itu bisa juga kita akali setannya. Bagaimana caranya? Tulis. Pertama, ya Allah, di 1446 Hijriah ini, aku dari awal ini ya, dari awal, aku meniatkan mudah-mudahan engkau limpahkan rezekiku, aku mau sedekah, aku mau kurban sapi, beratnya 100 kilo. Supaya tetangga-tetangga semua dapat merasakan karena tahun lalu aku sedekah, aku kurban, yang lain aku lihat masih ada yang gak kebagian. Tulis saja begitu. Yang kedua, ya Allah, tahun 1446 Hijriah aku mau beli mobil Hiace misalnya. Kenapa? Karena mobil Hiace ini akan kugunakan untuk membantu transportasi jamaah ikut pengajian. Tapi itu atas nama dia. Dia apa buat aja. Ya Allah, di 1446 Hijriah ini ya Allah, aku kepengen punya rumah yang lebih besar. Karena nanti akan menampung jamaah pengajian lebih banyak. Silakan aja. Tapi menurut saya Bapak Ibu semua, kalau itu tidak kita tuliskan sejak awal, setan akan masuk ke dalam. Niat kita yang suci tadi, karena kita ingat-ingat saja di dalam kepala, akan payah kita mengingatnya lagi itu. Hanya bertahan 15 menit. Kalau doa kita sama Allah, ya Allah limpahkan hartaku di 1446 Hijriah ini, tujuannya apa? Tujuannya ya Allah aku mau memperbanyak sedekah, tapi nggak ditulis, maka setan akan mudah masuk dan mulai mempengaruhi kita. Tapi kalau ditulis Bapak Ibu, ternyata alam bawah sadar kita ini, kalau kita baca setiap hari apa yang kita tulis, ditulis itu kurikulum 1446 Hijriah itu, terserah mau apa saja. Apakah memang tahun ini harus naik haji, tahun ini harus umrah, tahun ini harus sedekah sekian, harus kurban sekian, harus ada wakaf sekian, harus bangun masjid sekian, terserah. Tapi kalau itu nggak kita tulis, kita lupa. Tapi begitu itu ditulis setiap pagi kita baca, alam bawah sadar kita ini secara tidak kita sadari, secara tidak kita duga, dia akan menanamkan di dalam pikiran kita dan tindakan-tindakan kita setiap hari akan terus terjaga dari itu. Itu kan biasa begitu. Dulu ketika kami sekolah Pak, mau menghafal itu, hafalannya itu ditulis di kertas, ditempel di kaca. Tiap pagi begitu bangun, asal habis mandi, begitu habis mandi berkaca, ayat itulah yang dibaca. Baca gini, lama-lama teringat dia. Hafal jadinya. Kan Bapak Ibu semua yang pesantren pasti pernah mengalami gitu. Apalagi mau menghafal matan misalnya. Wah, kalau nggak digitu kan, payah hafalnya. Tapi Bapak Ibu semua, begitulah resolusi yang harus dibangun di tahun baru Hijriah. Maka saya bilang, kalaulah kita mau memulai, MUI itu selalu membuat tradisi. Saya nggak tahu apakah tahun lalu dibuat atau tidak. Selalu itu dulu dibuat tradisi ketika mau malam tahun baru Hijriah, dibuat satu muzakarah
yang di dalamnya membahas tentang apa yang sudah terjadi sebelumnya dan apa yang akan kita lakukan yang akan datang. Itu biasa itu. Dan itu sampai jam 12 lewat itu nanti. Dan ketika itu ditutup nanti dengan doa. Tahu doanya? Wa makana qaulahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doanya sama Allah begitu. Kita diminta sama Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan. Jadi kita minta sama Allah untuk menghadapi tahun yang akan datang ini, ya Allah. Tolong jagakan aku dari semua permintaanku dan tindakanku yang berlebih-lebihan. Karena yang berlebihan itu selalunya akan bermuara kepada nafsu dan setan. Makanya kita doa sama Allah untuk minta supaya Allah jaga kita dari hal yang berlebih-lebihan. Dan ya Allah, tolonglah kami dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami. Kita doa sama Allah begitu ketika di malam tahun baru. Ayat itu ada di Ali Imran 145. Doanya sama Allah begitu. Karena doa kita pada Allah di awal tahun itu akan mempengaruhi. Sebab kita tak tahu bagaimana doa itu bekerja. Kita tak tahu bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita, hidayah kepada kita. Tapi kalau dengan kita meminta pada Allah, mudah-mudahan itu akan dipermudah sama Allah. Maka baca doanya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Minta pada Allah. Jagakan ya Allah. Lalu Bapak Ibu semua, saya tidak mungkin mengajari Bapak Ibu semua dengan katakan misalnya, Bapak Ibu dalam menyambut tahun baru Hijriah 1446, mari kita tingkatkan sholat kita pada Allah. Sedangkan Bapak Ibu semua adalah orang yang menjaga sholatnya. Saya yakin Bapak Ibu semua orang yang khawatir apabila meninggalkan sholat, kan? Tapi yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu semua adalah, ada orang yang dia sudah rajin ibadah sama Allah, ada orang yang belum rajin ibadah sama Allah. Itu dua tipe. Orang yang sudah rajin beribadah pada Allah, tapi setelah itu dia mungkar kembali. Aku udah sering kali aku sholat di masjid ini, capek kurasa, maulah aku istirahat dulu, gak usah aku ke masjid misalnya sebulan. Ada orang yang begitu. Ada orang yang aku gak pernah ke masjid, sesekali datanglah aku ke masjid, rutinlah aku dulu sholat sebulan katanya. Ada dua tipe ini kan. Nah, orang yang sudah taat terus meninggalkan ketaatannya, kata Allah, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Ternyata dosanya, azabnya, ujiannya sama Allah di DP dulu di dunia. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal. Dikasih dulu di dunia sama Allah. Di DP ujiannya di dunia sebelum nanti pada akhirnya di akhirat Allah lunasi. Itu sedihnya apabila kita sudah taat terus menghilang. Karena orang, Bapak Ibu, orang yang dia taat sekali pada Allah, tiba-tiba dia meninggalkan ketaatan itu dan mempengaruhi orang lain, itu kan lebih diterima itu sama orang yang mungkin sama sekali belum taat. Kenapa? Maksud saya begini, orang akan berpikir, oh iya, dia ini dulunya ustadz, dia ini dulunya penceramah, dia ini dulunya rajin ke masjid. Kenapa tiba-tiba dia nggak ke masjid lagi? Kenapa tiba-tiba dia nggak lagi di situ? Lalu dia akan sampaikan kepada orang, aku tidak menemukan kebahagiaan di situ, katanya. Misalnya begitu. Aku melihat bahwa tidak ada kedamaian yang dikatakan. Malah aku menemukan kebahagiaan, kedamaian di tempat yang lain misalnya. Lalu dia sampaikan kepada orang-orang awam yang tak mengerti. Lalu orang awam akan katakan, begitu. Nah, itu payahnya. Makanya kata Allah, yang begitu-begitu diazab Allah dulu di dunia, di DP dia. Dikasih DP, baru nanti di akhirat dilunasi. Itulah sedihnya. Daripada orang yang dia selama ini belum dekat dengan Allah, tiba-tiba dia terus dekat sama Allah, dia jaga ketaatan itu, dia terus ibadah pada Allah, itu pahalanya lebih besar. Makanya Bapak Ibu semua, keistiqomahan itu penting. Istiqomah itu penting, dan itu ditanamkan nilai khusyuk itu.
Apabila sudah khusyuk, insya Allah yang lainnya akan mengikut dia. Ada satu penyakit, nama penyakitnya CIPA di dunia medis. Penyakit itu adalah penyakit di mana orang tak bisa merasakan rasa sakit. Jadi Pak, Bu, ada orang yang kalau kita tampar dia, pang gitu, nggak sakit dia. Nggak bisa dirasakan sakit itu. Nggak bisa, nggak tahu dia rasa sakit bagaimana. Jatuh pun dia misalnya naik kereta, berdarah-darah badannya ini, dia nggak bisa rasakan sakit. Itu nama penyakitnya penyakit CIPA, dia menyerang saraf. Kalaulah kita bilang, ternyata penyakit CIPA ini adalah penyakit yang kalau kita analogikan, kalau menurut dunia kedokteran, dia menyangkut dari penyakit saraf dan dia berada di otak bagian tengah. Dia katakan begini, ternyata orang yang rajin sholat itu pun, orang yang rajin ibadah pada Allah itu pun, ini kalau menurut dokter kemarin saya ngisi di masjid di depan rumah sakit Sofina Aziz, dia bilang begini, orang yang rajin sholat, orang yang suka baca Quran itu kalau mau operasi kita ini, biusnya itu lebih sedikit dosisnya daripada orang yang tak rajin sholat dan tak pernah baca Quran. Ini menurut dokteran. Kenapa? Karena menurut dokter itu orang yang rajin sholat, orang yang rajin baca Quran itu dia lebih fokus kepalanya. Pikirannya ini lebih terjaga dia. Makanya kalau dia mau merasakan rasa sakit, begitu dia ingat aja misalnya dengan Tuhannya, ingat aja dia misalnya dengan sesuatu yang di kepalanya itu yang berhubungan dengan nilai-nilai positif, itu rasa sakitnya berkurang. Menurut dokter begitu. Saya kebetulan belum pernah operasi yang besar. Mungkin kalaupun dibius kita gigi aja lah kan, mau cabut gigi kan dibius kan gitu. Nggak tahu kita kalau operasi yang besar. Tapi Bapak Ibu semua itu luar biasa. Jadi kita dijaga untuk itu. Terbiasa, makanya beruntunglah kita semua yang rajin ibadah pada Allah. Dari sisi kesehatan, mental kita terjaga, kesehatan kita terjaga. Maka nanti di kurikulum 1446 Hijriah yang Bapak Ibu susun semuanya, ajari anak-anak kita untuk menyusun itu. Mudah-mudahan mereka bisa ikuti itu. Anak-anak resolusinya 1446 Hijriah tidak ada yang tinggal sholat. Kan Bapak Ibu semua kan nggak mungkin saya bilang begitu kan. Bapak Ibu semua sudah rajin semua sholat. Ini kan perintah untuk anak-anak yang baru belajar ini. Anak-anak yang mungkin dia tak pernah selama ini dia sibuk dengan apanya, dia nggak sempat sholat atau dia belum memaknai apa itu sholat. Bapak Ibu semua kan nggak di situ. Tapi yang mau saya katakan, kalau Bapak Ibu semua tak mau memulainya, tak mau ngasih tahu ke anak, tak mau memulai itu, payah. Kapan anak mau menangkapnya? Ya kan? Dan Bapak Ibu semua, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau membantu itu dan tidak mau mendakwahkan itu pada anak, itu yang susah. Zaman saat ini Bapak Ibu semua, mohon maaf, tapi memang dakwah itu juga berkembang. Kalau sekarang orang disuruh nonton di YouTube itu, anak-anak muda kita kalau disuruh dia nonton di YouTube, misalnya, nak tontonlah dulu ceramah. Kita bilang sama anak kita, dia jawab, dia nggak mau itu Pak. Ah, mau aku, bosan mengantuk. Makanya kalau saya ditanya, ini masuk dalam satu yang saya teliti saat ini. Ada namanya dakwah hipodermik namanya. Ini menarik sekali. Dan Bapak Ibu semua mungkin nanti bisa lihat. Saya menelitinya begini, ada satu artis laki-laki yang mungkin Bapak Ibu semua kenal. Ini karena di YouTube nanti mudah-mudahan beliau bisa menontonnya dan beliau akan sadar bahwa yang beliau lakukan itu adalah satu hal yang positif. Namanya Irfan Hakim. Irfan Hakim itu kan suka membeli sapi. Bapak Ibu kan. Sapi yang besar-besar itu. Dia kasih nama itu sapi itu. Jadi dia membeli itu setiap momen mau kurban itu. Yang saya bahas tidak membeli sapinya. Tapi begini, cara dia untuk merawat sapinya, membeli sapinya, memberi nama kepada sapinya yang besar-besar itu ditonton oleh jutaan orang. Orang akan merasa begini, oh iya ya, ayo kita beli sapi kurban yuk, nanti kita kasih nama gitu. Orang tidak menangkap pesan kurbannya. Orang menangkap pesan, ayo beli sapi kasih nama. Unik. Padahal pesan di dalamnya, kalau mau ditiru, adalah menyemangatkan, menyemarakkan nilai kurban. Silahkan aja gitu. Jadi para artis-artis itu akan beli sapi yang besar-besar,
Dia akan berkorban untuk kan nggak dimakannya sendiri, itu kan dibaginya. Dia kan sudah ada panitianya yang mengerjakan itu. Orang lain kan merasakan manfaatnya. Itu yang dia tampilkan di YouTube dan ditonton oleh orang, orang akan menangkap. Ayo beli sapi, kita kasih nama sapinya. Itu dakwah hipodermik saya bilang. Sama dengan artis-artis perempuan yang dia sekarang ini tren-tren bajunya itu yang menutup menutup auratnya, yang jilbabnya panjang, yang dia sedang foto di mana begitu yang bagus pakaiannya. Artis-artis gitu dengan merek-merek artis tapi dia menutup auratnya gitu. Lalu dilihat oleh anak-anak kita, oh ini baju merek si ini. Yang dia tengok itunya harganya sekian. Yang dia pakai bukan modelnya tapi mereknya. Alhamdulillahnya dakwah hipodermiknya adalah baju itu menutup aurat. Dan itu menjadi trendsetter. Itu saya bilang makanya anak-anak muda sekarang kalau mau diajak ke nilai yang baik, Bapak Ibu semua harus punya banyak cara. Termasuk anak-anak kita. Harus punya banyak cara. Kalau mau ditontonkan nilai-nilai positif begitu silahkan saja. Tapi memang harus diajari pada mereka bahwa ambil ibrohnya. Jangan pula diajari misalnya hubud dunianya. Karena misalnya suka dengan baju itu lalu diborong banyak-banyak jadi mubazir. Mubazir misalnya, itu kan nggak boleh. Begitu ya, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa terapkan itu dan Bapak Ibu ternyata kalau orang-orang yang biasa dan terbiasa dia menerapkan kurikulum di rumahnya, di keluarganya, kepada anaknya, itu orangnya yang terbiasa untuk fokus itu. Dan Bapak Ibu semua bolehlah untuk mengingat kembali, Bapak Ibu semua yang sudah sukses secara duniawi, ingat kembali apa yang Bapak Ibu lakukan dulu. Saya yakin Bapak Ibu dulu adalah orang yang berbeda dengan orang yang tidak sesukses Bapak Ibu. Maksud saya begini, orang yang sukses itu orang yang mungkin bisa dia memanajemen waktunya. Ya kan? Orang yang bisa punya banyak harta di duniawi itu, saya yakin dia adalah orang yang taat. Taat itu begini, bangun tidur dia tanggung jawab untuk membersihkan tempat tidurnya. Ketika waktunya mandi dia mandi. Ketika waktunya istirahat dia istirahat. Bekerjanya lebih keras. Bekerjanya pasti lebih kuat. Dan dia pasti orang yang fokus untuk menunaikan pekerjaannya jadi bagus. Kan begitu. Itu orang yang begitu. Dan kalau misalnya kita biasakan itu untuk nilai-nilai agama Bapak Ibu semua. Di tahun baru yang akan datang ini. Ya, apa tidak mungkin bahwa anak-anak kita dan keluarga kita nanti semuanya jadi keluarga yang ahli Quran dan bisa jadi rumah tangga yang insya Allah mencerminkan nilai-nilai surga dan mudah-mudahan menjadi nilai dakwah bahasanya kepada orang lain, dicontoh sama orang lain dan menjadi amal jariah untuk semuanya. Begitu Bapak Ibu. Tadi kata Ustadz waktunya 30 menit aja habis itu tanah jawab. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu, jika tidak kita tutup dengan doa. Ya, persilakan kepada Bapak Ibu yang bertanya seputar tema yang telah disampaikan Ustaz tersebut. Persilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk ada gini, saya terapkan itu kan, saya kan terapkan itu di rumah. Jadi ada salah satu, ini kita saling sharing, ada salah satu hal yang paling sulit kami rasa sampai sekarang yang belum tercapai, itu adalah konsisten untuk misalnya sedekah subuh. Itu kan sedekah subuh, lalu nanti setelah setahun uang sedekah itu akan kita kasih kepada orang yang nggak mampu. Tapi Bapak, kadang-kadang kan kita ke masjid. Sampai di masjid, habis itu ada kajian. Lupa saya itu Pak. Lupa itu.
Makanya untuk menjaga itu adalah setiap malam istri saya itu menyelipkan uang yang untuk disedekahkan itu. Dan itu saling mengingatkan. Jadi memang kadang-kadang yang membuat kita lupa itu adalah pertama tidak ada uang untuk disedekahkan. Atau aduh terlalu besar ini, nggak ada uang kecil misalnya. Atau misalnya kita ada kegiatan atau apa. Saya selalu sama istri itu bawa kantong sendiri. Kalau misalnya tidak di rumah, sedang tidak di rumah, celengan yang nggak di rumah, kami sedekah di situ. Jadi memang untuk setiap program atau istilahnya prokja kita dalam menyambut tahun baru Hijriah atau program kebaikan kita lah gitu. Kalau kami sebutnya dengan program dakwah itu didukung, Pak. Saling mendukung. Suami, istri, anak saling mendukung semuanya. Misalnya kami kan berniatkan untuk misalnya mau berangkat umroh begitu. Nah, menabung itu kan berat. Kadang-kadang ada keperluan ini itu. Tapi kembali kami niatkan. Ternyata tujuan awal kita adalah untuk menabung umroh. Mungkin rezeki ini adalah rezeki yang Allah kasih untuk umroh. Sabarkan dulu, maka tabunglah itu. Saya bilang berat Pak. Berat. Apalagi misalnya keistiqomahan Bapak itu bangun malam. Sepertiga malam. Jadi kan kita program kerja di tahun baru Hijriah itu kita setiap hari harus bangun malam. Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi kalau misalnya kita mau begitu, menjaganya itu begini Pak, kami pribadi ya. Pertama alarm, itu duniawi ya Pak. Duniawinya kami buat alarm. Saling membangunkan. Yang kedua kami tidak tidur terlalu larut malam supaya bisa bangun dengan nyenyak di tengah malam itu di sepertiga malam. Lalu yang kedua ada yang kami tanamkan begini Pak. Dalam setiap program kerja itu apa perintah dan hadiah dari Allah untuk kita? Kalau kami buat program kerja bangun malam, kita kan tahu Allah itu memberi kita sebuah satu jalan yang lurus kalau kita bangun malam. Setiap masalah yang kita temui, kata Allah, jika engkau bangun malam dan menghadapkan wajahmu kepadaku, sebelum engkau jumpai masalah itu, aku sudah ringankan untukmu. Kan itu janji Allah. Lalu kata Allah, apabila engkau seorang pemimpin, ketika engkau menemui masalah, aku akan mudahkan bagimu mengambil keputusan yang paling bijak. Itu apa faedahnya di balik yang kita kerjakan itu? Misalnya kita mau buat program kerjanya itu tadi bangun malam. Kita harus tahu apa ya hadiah dari Allah itu. Supaya untuk menguatkan niat Pak. Tapi kalau kita nggak tahu, itu yang payah. Kalau kita nggak tahu itu yang payah. Makanya kalau kita tak tahu, itulah yang buat niat itu akhirnya tak terjaga dia. Tak bisa dia khusyuk. Sama dengan orang. Ada orang yang sholatnya khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena tidak memaknai begitu dia takbir Allahu Akbar. Dia nggak tahu. Yang penting dia sholat aja Pak. Dia nggak tahu dia ngapain. Pokoknya aku sholat, aku disuruh baca, aku baca. Kan begitu. Ya kan? Sama dengan misalnya, kalau kita bawa kendaraan Pak. Ada orang bawa kendaraan itu disuruh nyetir mobil dengan ada orang yang memang kerjaannya supir. Dia membawanya berbeda itu. Satu membawanya yang penting dia cepat sampai, yang kedua dia membawa yang penting penumpang itu nyaman gitu. Jadi dari antara kedua ini siapa? Mana yang paling enak? Pasti orang pilih yang nyaman begitu. Dia tak khawatir cara membawanya nyaman, kita tidak pusing ke dalamnya. Dan itu punya satu hal yang berbeda nilainya begitu. Jadi saya katakan kepada Bapak, lihat faedahnya apa yang mau dikerjakan dari Allah. Setidaknya apa pahala yang Allah berikan, apa kemudahan yang Allah kasih kalau kita lakukan amalan itu. Begitu Pak, supaya niat kita tetap terjaga. Ya. Itu diulang-ulang per periode untuk menghadirkan fadilah-fadilah yang kita ulang-ulang secara gini, kan itu kita susun dalam 1 tahun Pak. 1 tahun kan. Jadi kalau misalnya kita buat bagaimana? Kalau saya nulisnya begini. Di tahun 1446 Hijriah, saya akan sholat malam setiap hari. Atau misalnya kalau Bapak udah rasa dari awal, nggak sanggup ini, payah ini. Saya akan sholat malam 3 kali seminggu. Sudah, misalnya begitu. Nanti dibuat jadwalnya. Hari pertama ternyata dapat, kedua dapat, ketiga dapat gitu. Terus begitu. Kalau Bapak saya tanya sama saya, untuk mendapat faedahnya diulang-ulang. Allah nggak tunjukkan sama Bapak faedahnya secara langsung. Maksudnya begini, kalau Bapak sholat malam dengan hajat yang Bapak inginkan begitu, Allah akan kasih itu secara berangsur-angsur,
Kalaupun misalnya tiba-tiba Allah kasih, biasanya dia tidak tahu kita kapan pada waktunya kapan begitu. Tapi Allah minta kita untuk terus lakukan itu. Gitu. Makanya di apa namanya di ayat kurban itu kan Allah mengajarkan ketika Ismail itu sudah berada di batu yang akan disembelih dan siap untuk disembelih, baru kami ganti. Ya Bapak, baru kami ganti. Itu tandanya apa? Kaidahnya kalau kita baca, ternyata Allah itu menguji kita dulu itu sampai pada akhir, Pak, sampai mau dipotong ini. Bukan udah disuruh diterima, oh iya baru diganti, kan nggak begitu. Sampai udah ditidurkan ini mau dipotong baru diganti. Kan begitu. Itu menunjukkan sama kita bahwa ternyata kita itu harus istiqomahnya sampai akhir, Pak. Dan tak boleh putus asa untuk itu ya. Tapi insya Allah itu semua mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi bagaimana pribadi kita dan cara kita berkehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat itu nantinya. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya persilakan bagi yang bertanya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muzakarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banyak atas masukan dari Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan ke Pak Ketua. Kebetulan Ketua MUI kita Provinsi Sumatera Utara itu Bapak Maratua Simanjuntak sekarang. Tapi memang kalau boleh
yang dilakukan oleh MUI itu sebenarnya sifatnya dia, kalau saya bilang dia menyentuh ke masyarakat langsung tapi melalui tangan penyambung ya Pak. Misalnya kita buat pelatihan Bilal yang di MUI gitu, yang bermanfaat untuk masyarakat tapi dengan Bilal-Bilalnya yang kami bidik. Atau misalnya kita buat tentang standarisasi khatib misalnya. Itu yang, tapi memang dia tidak langsung, kadang tidak langsung menyentuh ke masyarakat Pak. Kalau saya bilang apa yang langsung menyentuh ke masyarakat mungkin eh, kedai ya, kedai-kedai yang jualan di MUI itu, nah, itu yang langsung menyentuh ke masyarakat karena masyarakat bisa beli langsung dengan harga yang jauh lebih murah misalnya. Saya selalu belanja minuman di situ Pak, Aini Kuah, milik Aini Kuah, itu harganya lebih murah jauh daripada yang saya beli di luar gitu Pak. Nah, itu kan apa ya, membantu juga salah satunya menurut saya. Dan masukan dari Bapak itu untuk menyentuh langsung ke masyarakat juga dipromosikan, bukan dipromosikan apa namanya, diberitahukan kepada masyarakat bahwa apa saja program yang sudah dicapai, apa yang akan dicapai supaya masyarakat saling membantu. Itu memang cita-cita yang luar biasa dan insya Allah akan jadi masukan sama MUI ke depannya Pak. Terima kasih untuk masukan itu, dan insya Allah saya sampaikan. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Mungkin cukup Ustaz pertanyaan. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk berdoa kali ini, mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita di tempat yang lain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma suril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma suril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma suril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna idza syi'ta sahla. Sahil lana ya Allah, sahil lana umurana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.